Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kosbi TV dalam sharing-sharing ilmu bisnis dan syariah ya, ilmu bisnis dan syariah yang sesuai syariah ya, dan syariah dan yang sesuai syariah ya. Judul kali ini adalah merancang sukses menjadi pengusaha ya, merancang sukses menjadi pengusaha ya. Jadi teman-teman pas waktu ingin sukses harus dirancang, harus didetilkan apa aja sih yang disiapkan. Kalau modal tuh harus punya modal apa sih sepertinya untuk menjadi sukses itu harus disiapkan ya. Nah itu yang harus kita teman-teman siapkan sehingga teman-teman nanti menjalankan ke depannya lebih mudah ya kan. Atau misalkan teman-teman sekarang sudah menjalankan bisnis, jadi setting rancangan ini ya, di setting apa yang kurang ya, dari modal, dari kemauan, dari kemampuannya apa sih yang dipunyai seorang pengusaha sukses itu. Nah itu yang harus di settingnya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Oke, kita langsung ke materinya tentang merancang sukses menjadi pengusaha ya. Memang menjadi pengusaha itu harus dirancang. Kalau nggak dirancang ya nggak bisa ya. Kebanyakan karena sebenarnya pengusaha-pengusaha sukses yang terjadi itu sebenarnya itu mereka dirancang sama Allah, dipaksa sama Allah gitu kan, dipaksa untuk menjadi dia bisa bertahan hidup sehingga mereka menjadi sukses ya. Nah kita orang-orang yang yang tidak ada tekanan dengan dunia-dunia luar ya, kita harus merancang ya, karena kalau tidak dirancang sangat berat dalam menjalaninya ya. Oke. Apa aja step-stepnya? Di antaranya adalah yang pertama adalah kita harus punya kemampuan ya, kemampuan. Jadi kita harus mampu punya kemampuan. Apa aja sih kemampuan yang harus dimiliki seorang pengusaha itu? Nah, kan ya. Oke. Yang pertama adalah spiritual atau ketakwaan ya, ketakwaan. Jadi emang tingkat ketakwaan itu harus disetting ya, harus disetting, karena kalau tidak disetting sangat berat, karena pengusaha itu berhubungan kan dengan rezeki ya. Kalau pas waktu teman-teman berusaha berarti teman-teman lagi mencari rezeki ya. Nah rezeki kuncinya hanya satu ya, kuncinya hanya satu, yaitu apa? Ketakwaan. Kalau teman-teman ingin rezekinya banyak, bisnisnya maju ya, ilmu yang pertamanya adalah ketakwaannya harus tinggi ya. Kalau mau mencontoh Abdullah bin Auf, Utsman bin Affan seperti itu ya, biasanya teman-teman yang dicontoh dua orang itu ya biasanya. Nah mereka ketakwaannya dasar. Nah apa aja yang harus disetting tentang ketakwaan itu? Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya 208 kan, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah ya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Berarti apa? Pas waktu kita masuk Islam harus secara keseluruhan. Maksudnya apa? Kan kita juga dari kecil sudah Islam ya. Sampai sekarang mungkin udah Islam ya. Tapi maksud kafah itu maksud keseluruhan itu seperti apa? Nah itu yang harus perlu pemikiran yang dalam, karena kafah itu perlu pemikiran ya. Allah hanya mengingatkan dalam firman-firmannya, tinggal kita berpikir seperti apa ya. Karena apa? Karena pas waktu kita tidak kafah, kata Allah, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti itu adalah langkah-langkah setan, ya kan? Ia musuh yang nyata. Makanya pas waktu kita tidak kafah, berarti kita tidak mengikuti langkah-langkah setan yang sebagiannya ya. Nah ini yang harus kemampuan yang pertama itu adalah ketakwaan ya. Jadi kuncinya dalam bab rezeki, kuncinya dalam bisnis adalah yang utama adalah ketakwaan ya. Oke, seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9192 Allah berfirman, yang mengimani sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian lainnya, demi Tuhanmu mereka semua akan kami mintai pertanggungjawaban. Nah berarti gini, pas waktu teman-teman tidak kafah atau belum kafah, nah nanti di akhirat
teman-teman akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, di akhirat itu pas waktu dimintai pertanggungjawaban, terus pertanggungjawabannya tidak diterima sama Allah, nah kita akan akan masuk ke mana nantinya? Apa ke surga atau ke neraka? Nah itu kan, teman-teman bisa tahu lah. Kalau teman-teman di kantor misalkan, terus tidak mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan seluruhnya dari tugas kantor, kira-kira dapat hukuman atau dapat bonus dari perusahaan? Pastinya dapat hukuman. Nah ini juga sama ya, teman-teman juga kalau misalkan kaum muslimin muslimat yang tidak kafah, tidak menyeluruh keislamannya, sebagian nanti di akhiratnya akan kita dimintai pertanggungjawabannya seperti itu ya. Oke, kita lihat firman Allah berikutnya ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 85. Apakah kamu beriman, kata Allah ini, kepada sebagian Alkitab dan mengingkari terhadap sebagian lainnya, ya kan? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Nah, kalau kita tidak kafah, hidup kita akan dinistakan di dunia, ya kan? Sama Allah, berarti kalau teman-teman pengusaha kan mengejar rezeki tuh, mengejar kehidupan dunia ya. Kira-kira kalau dinistakan berat apa enggak? Nah, seperti itu. Jadi para pengusaha muslim, kaum muslimin muslimat yang ingin jadi pengusaha, nah ini harus hati-hati ini kan. Jadi harus hati-hati dalam memaknai ayat itu kan seperti ini. Terutama memaknai kita mau jadi pengusaha ya. Karena kata Allah, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jadi akan disiksa sama Allah ya kalau tidak menyeluruh tentang keislaman ya, tidak kafah. Jadi teman-teman tentang kafah ini teman-teman bisa lihat di video video saya tentang pengusaha muslim, harus judulnya pengusaha muslim harus kafah keislaman. Apa aja sih kafah itu? Nah di situ detail ya, di situ detail banget di situ ya. Oke, di sini kita menyepas sekilas bahwa kita emang harus kafah keislaman ya. Karena ini perintah Allah bukan perintah saya ya, perintah saya seperti itu. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 14, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya, ya kan? Nah ini ancaman dari Allah. Pas waktu kita tidak kafah, tidak menyeluruh dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, kita akan masuk neraka. Makanya dari itu kita harus hati-hati dalam hidup ini, di dunia ini. Apa aja sih perintah Allah yang kita tidak laksanakan? Apa aja sih yang sudah? Nah itu harus dirunut, harus dipetakan sama teman-teman sehingga teman-teman nanti tidak terjerumus kepada kemaksiatan, kepada dosa ya, seperti itu ya. Nah ini ancamannya sangat berat ya. Malah Allah bilang kekal di dalamnya ya, seperti itu ya. Oke, saya membuat contoh kesimpulan ya dari kafah itu, ya kan? Saya bagi dua kafah itu ya, ada ibadah mahdo, ibadah ghairah mahdo. Jadi teman-teman kafah itu saya bagi dua ya. Pertama adalah tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah gitu, zikir, sholawat, nah seperti itulah. Itu ibadah mahdo ya. Nah, terus ada ibadah ghairah mahdo, ya kan? Tentang muamalah ya. Bagaimana cara komunikasi menurut perintah Allah, bagaimana cara berpakaian menurut perintah Allah, bagaimana cara bergaul menurut perintah Allah, itu kan ya. Berkeluarga, bermasyarakat, bertani, berbisnis, bahkan bernegara gitu kan. Karena semua sudah disiapkan sama Allah alat-alatnya, toolnya untuk hidup itu udah disiapkan kan sama Allah. Karena Al-Quran itu kan panduan hidup, berarti di Al-Quran dan As-Sunnah sudah siap semuanya, ya kan? Nah di bab muamalah ini biasanya yang paling lengah teman-teman itu. Ini tidak dipelajari dengan detail sehingga teman-teman pada terjerumus pada hal-hal yang
melanggar aturan Allah ya, melanggar aturan syariat Allah seperti ini ya. Nah, saya simpulkan bahwa Islam kafah itu adalah ibadah mahdo, ibadah ghairah mahdo. Biar lebih mudah cara menyernanya ya. Karena saya juga meneliti ini sampai 3 sampai 6 tahun meneliti ini. Apa sih kafah itu sebenarnya? Karena dalam perjalanan hanya ini aja ya, seperti itu. Cuma kan kita tidak mempelajarinya tentang muamalah ini ya. Seperti itu ya. Nah, ini secara mudahnya aja ya. Mudahnya aja. Nah, ini pengingat bagi para pengusaha ya. Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata, tidak boleh berjual beli di pasar kita kecuali orang yang benar-benar telah mengerti muamalah dalam agama Islam. Jadi dalam Islam itu para calon pengusaha atau para pengusaha itu sebelum berbisnis, sebelum berdagang, sebelum jadi pengusaha itu harus mempelajari fikih muamalah dulu. Bukan ilmu bisnis dulu, bukan semangat dulu, bukan. Tapi belajar ilmu dulu lah seperti itu. Belajar ilmu baru praktek. Nah, ini yang sekarang tuh teman-teman para pengusaha tuh hampir rata-rata tidak belajar ini dulu tapi langsung praktek bisnis. Akhirnya bermasalah dalam bisnisnya, bermasalah dalam akad-akadnya, dalam permodalannya, akhirnya bermasalah. Masalahnya apa? Berhubungan dengan Allah lagi. Nah, ini yang bahaya ini ya. Maka dari itu para pengusaha itu harus belajar fikih muamalah dulu sebelum berbisnis. Gitu, seperti itu ya. Oke, ini dari hadis At-Tirmidzi ya, Umar bin Khattab ya. Oke. Termasuk Ali bin Abi Thalib juga menekankan lagi kan. Kata Ali bin Abi Thalib, seorang pedagang apabila tidak mengerti tentang hukum jual beli, niscaya ia akan terjerumus ke dalam riba. Lalu ia terjerumus lagi dan lagi. Jadi terus-terusan terjerumus. Makanya seorang pengusaha muslim harus mempelajari fikih muamalah ya dalam bisnis ya. Maka dari itu kita semua belajar dari sekarang ya. Nah, insya Allah tidak ada yang terlambat, semuanya bisa kita lakukan ya. Jadi kesimpulannya dalam spiritual itu pas waktu kita meningkatkan ketakwaan itu adalah sibukan yang wajib dan yang sunnah ya kan. Sekali-kali mubah, tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan ketakwaan seperti itu ya, untuk membangun ketakwaan, sibukkan dengan yang wajib dan sunnah. Saya biasanya kalau para pengusaha itu minimal sholatnya itu 50 rakaat sehari semalamnya plus sunnah ya, plus wajib seperti itu. Biasanya saya setting seperti itu biasanya ya, seperti itu. Nah, itu tentang spiritual ya. Jadi tentang membangun ketakwaan ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah dua itu tadi kemampuan yang pertama adalah kemampuan bagaimana kita punya kemampuan dalam membangun ketakwaan ya, ketakwaan. Yang kedua ini bagaimana harus kuat karakternya ya. Kemampuan dalam karakter ya. Karakter itu kalau dalam ilmu setting karakter itu biasanya 9, maksimal 9 ya kan. Ini saya contohkan ada 8 karakter ya, karakter yang harus disetting ya. Setting ini contoh misalkan akhlak, tekun, disiplin, empati, jujur, kerja keras, percaya diri dan rajin. Nah, ini contoh karakter yang harus disetting ya, harus disetting sama teman-teman. Jadi pengusaha itu minimal punya 8 ini aja udah hebat nih ya, punya 8 hebat. Sebenarnya banyak karakter lagi yang harus disetting. 8 ini aja teman-teman di setting, terus nilainya di atas 75, insya Allah teman-teman dalam mengarungi bisnisnya tidak mudah letoy, tidak mudah loyo, tidak mudah putus asa, tidak mudah, pokoknya semangat terus ya. Nah, nilainya ini harus 75 minimal semuanya nih, ya kan? Nah, teman-teman harus di setting ya. Kalau ini tidak di setting ya berat ya. Karena ada yang mengatakan karakter itu pondasi kesuksesan ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Orang-orang barat itu karakter itu paling utama pondasi kesuksesan. Kalau orang barat ya.
karakter. Kalau kita kan agama yang harus di yang pondasi utama itu. Kalau orang bule itu bilang karakter itu adalah pondasi untuk mencapai kesuksesan ya. Seperti itu. Makanya teman-teman ini harus disetting. Kalau nggak disetting berat banget ya. Minimal angkanya 75 ya minimal. Kalau udah sampai 75 biasanya menghadapi permasalahan hidup apapun dia akan tegar lah, akan tegar ya. Apapun permasalahannya biasanya akan tegar ya. Dan ini yang kedua ya. Di antaranya adalah karakter itu adalah mencontoh Rasulullah karena sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu bagi orang-orang mengharap rahmat ya. Jadi sebenarnya tadi yang karakter yang tadi itu sudah ada dalam diri Rasulullah ya kan? Makanya sebenarnya kita harus mencontoh Rasulullah ya untuk melihat karakter-karakter Rasul yang begitu dahsyat ya. Dari segi disiplinnya, dari segi akhlaknya, dari segi kerja keras, macam-macam semuanya dahsyat sebetulnya. Jadi kita harus mencontoh Rasul ya. Oke. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah kemandirian ya. Jadi teman-teman pas waktu teman-teman menjadi pengusaha ya harus sudah terbiasa kemandirian hidupnya ya. Karena kalau sudah mandiri lebih tenang. Soalnya apa? Pas waktu kita misalkan mau jadi bisnis, mau bisnis ternyata dimulai di awalnya kita misalnya jadi tukang mie ayam atau tukang bakso atau tukang apapun lah ya yang mungkin lebih rendah lah di mata manusia ya. Sebenarnya dari mata Allah sih tidak sebetulnya. Di mata manusia mungkin rendah. Tapi nah kita harus mengerjakan sendiri di awal-awal ya. Nggak mungkin kita baru mulai buka langsung semuanya pakai pegawai ya. Kalau kita mampu mungkin ya, kalau kita tidak mampu ya sangat berat ya. Kalau udah ada omsetnya, kalau nggak ada omsetnya gimana buat gajinya ya, seperti itu ya. Nah itu di awal itu harus bisa mengerjakan sendiri dari mulai belanja, dari mulai proses, dari menjual, bagian pelayanan, semuanya dikerjakan sendiri ya, semuanya harus dikerjakan. Makanya kemandirian itu menopang juga untuk dalam kesuksesan, sangat menopang dalam kesuksesan karena kita harus terbiasa sendiri kan? nggak terbiasa dengan orang lain ya seperti itu ya. Nah selanjutnya adalah yang keempat adalah dalam kemampuan adalah mental ya. Jadi kita teman-teman harus punya mental baja kemampuannya. Jadi tadi pertama tuh ketakwaan, kedua tuh karakter, ketiga kemudian keempatnya mental ya. Mentalnya harus mental baja ya. Oke. Mental baja tuh gini ya, saya deskripsikan supaya teman-teman lebih mudah nanti menulisnya ya. Oke. Mental baja adalah mental yang selalu positif bahkan tetap bersyukur di saat masalah atau keadaan dan benar-benar sulit tengah menghimpitnya, ya kan? Jadi pas waktu kita ada kesulitan tetap bersyukur. Malah kalau saya bilang gitu, manusia itu orang muslim itu pas waktu kita dapat kesenangan atau masalah ya harus bersyukur harusnya. Ya, logikanya seperti itu, harusnya seperti itu. Karena semua masalah pun pasti ada hikmahnya. Ya kan? Kesenangan ada hikmahnya, masalah ada hikmahnya. Justru hikmah yang terbesar itu dari masalah bukan dari kesenangan, ya kan? Dari masalah hikmah yang terbesar itu karena orang-orang hebat itu ditimpa masalah dulu, nggak langsung senang-senang gitu kan. Makanya hikmah masalah itu hikmahnya besar ya. Orang yang bermental baja selalu menganggap bahwa masalah adalah proses kehidupan untuk membentuk menjadi lebih baik ya. Jadi dihantam apapun ya dia santai aja gitu seperti itu. Makanya tadi karakter tuh harus kuat di situ ya. Setiap pukulan memang menyakitkan, namun mereka yang bermental baja selalu menyadari bahwa itu baik untuk dirinya dan sebagai sahabat yang akan membentuk kita. Jadi sebenarnya pas waktu dihantam kiri kanan depan belakang, terus yang menghantamnya itu sahabat, saudara, kadang anak, istri, sopir, siapapun lah ya, teman. Nah itu sebenarnya orang itu lagi membentuk kita itu sebenarnya. Makanya kita jangan pernah jangan pernah tersinggung, marah kepada orang lain yang menzolimi kita, yang menghina kita, yang ya itu sebenarnya lagi dibentuk sama
mental kita tuh lagi dibentuk sebetulnya. Makanya sarannya jika hari ini sedang ditindas oleh masalah hidup, jangan pernah merespon dengan sikap yang keliru. Tersinggung, marah, kecewa, sakit hati itu nggak boleh. Karena seorang muslim itu layaknya tidak boleh tersinggung, apalagi marah. Itu selayaknya ya. Kalau seorang muslim itu selayaknya tidak boleh marah sebetulnya. Ya, malah kalau saya bilang tidak boleh marah. Ya, karena ini kan lagi dibentuk sama Allah pihak orang lain, ya kan? Nah, seperti itu. Kenapa seorang muslim itu tidak boleh tersinggung apalagi marah? Kita lihat firman Allah ya. Saya ini dulu ya. Saya masuk ke mental dulu. Mental itu ada 3 level. Nanti di level kedua nanti tentang tidak boleh marah itu ya. Mental level pertama adalah malu ya kan. Nah, jadi mental itu ada 3. Saya buat 3 level ya, 3 level. Level pertama adalah ini level yang membuat orang bisa sukses. Orang bisa grow, bisa tumbuh, orang bisa mandiri, bisa menghidupi sendiri ini kan. Calon orang sukses itu adalah mental level 1-nya keren banget ya. Nilainya di atas 80 lah ini ya. Apa yang harus disetting? Dia harus hilang dalam dirinya rasa malu, rasa gengsi, rasa minder, harga diri itu harus hilang gitu kan. Pokoknya dia jalanin aja, nggak ada malu-malu, nggak ada gengsi-gengsi ya, nggak ada minder, harga diri nggak ada. Yang penting jalanin, dia bisa hidup, dia bisa menghidupi diri sendiri, bisa makan, tidak minta sama orang lain. Nah itu seperti itu ya. Saya merasakan dulu seperti itu ya. Pas waktu dalam kehidupan ya, yang penting saya tidak minta mau jadi apapun, yang penting saya halal, yang penting saya tidak minta sama orang lain, seperti itu. Nah ini level 1. Nah level 1 ini adalah calon-calon orang sukses. Kalau ininya nilainya di atas 80 subhanallah ini teman-teman akan jadi orang-orang sukses ya. Nah ini level 1. Ada yang kesimpulannya adalah malulah pada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kepada manusia katakan tidak. Jadi sebetulnya kita malu itu hanya sama Allah aja. Pas waktu kita tidak sholat malu. Tapi pas waktu ketemu orangnya mau level apapun, mau dibungkus apapun, bungkus orang kaya, bungkus pejabat, nggak usah malu. Apapun nggak usah malu ya. Pokoknya kepada manusia katakan tidak ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mental level 2 ya. Level 2 itu adalah dihina, dicemooh, diolok-olok, diremehkan, tidak dianggap. Nah itu harusnya kita tidak pernah tersinggung, apalagi marah ya. Kita tidak harus legowo karena kita lagi dibentuk ya. Kita lagi dibentuk oleh orang lain untuk supaya kita jadi sukses. Kita lihat ini hasil yang saya bilang tadi ya. Kenapa kita tidak boleh tersinggung atau marah? Dalam firman Allah dalam surat Al-Fussilat 34 Allah bilang, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia seperti teman yang setia. Jadi pas waktu ada orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, ya tetap aja kita harus menganggap dia teman setia. Itu perintah Allah. Nah, perintah Allahnya kita menganggap orang yang berbuat zalim, berbuat tidak baik, apabila berbuat jahat kepada kita adalah kita menganggapnya teman setia. Ini perintah Allah. Dan Rasul pernah mencontohkannya, dizolimin, diludahin, di apapun, mau dibunuh, tetap baik Rasul itu. Karena apa? Karena perintah Allah. Makanya teman-teman level ini itu sebenarnya level 2 ini, mental level 2 ini, kalau teman-teman bisa kuat di sini, insya Allah teman-teman akan jadi sukses. Saya jamin lah akan jadi sukses ya. Saya jamin akan jadi sukses. Kuat di sini ya akan sukses. Tapi kalau nggak kuat di sini, biasanya bermasalah. Nah, level 2 tuh persentasenya kecil biasanya orang untuk kuat di sini ya. Karena mereka mungkin tidak tahu ayat ini kan. Tidak tahu ayat ini. Kalau tahu ayat ini, mereka tidak akan bergeming sedikit pun dihantam badai oleh lingkungannya, saudaranya, oleh temannya, siapapun ya, orang berbentuk orang seperti itu ya. Nah itu yang kesimpulannya. Jadi tidak boleh tersinggung ataupun marah ya, seperti itu.
Ingat bahwa orang lain bisa saja membenci Anda, tapi kalau Anda meladeni dengan membalas membenci mereka, Anda telah merusak diri Anda sendiri ya. Jadi ini hati-hati, ini warning aja dari saya, sehingga jangan sampai kita merusak diri kita sendiri karena kelemahan diri kita sendiri ya. Kelemahan, merasa apa tadi, gengsi, merasa harga diri, merasa apa, itu harus hilang lah, seperti itu ya. Oke. Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Jadi emang pas waktu kita ada orang lain yang menghantam kita, ya kita baikin, karena itu perintah Allah. Pas waktu kita tidak baik, berarti iman kita sedang berkurang, ya, seperti itu ya. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa seorang mukmin yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ia akan mendapat pahala yang sangat sangat besar di dunia dan di akhirat, sesuai kadar kemampuan untuknya ya. Dalam hadis Muadz bin Jabal yang berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kecintaanku pasti diperoleh oleh orang yang saling mencintai karenaku, saling berkumpul karenaku, saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karena aku. Jadi semua itu kalau kita emang kecintaan kita kepada Allah ya kan, bahwa kita tuh harus saling mencintai saudara, sesama saudara ya kan, mau saudara sekandung, mau saudara seislam ya kan, seperti itu. Kita harus tetap mencintai mereka seperti itu. Jadi mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berbisnis karena Allah, seperti itu ya, berdakwah karena Allah, seperti itu ya, seperti itu ya. Nah selanjutnya adalah level ketiga. Jadi mental level ketiga ini sebenarnya bagi orang-orang yang sudah menapaki sukses ya, menapaki sukses. Jadi pas waktu teman-teman sudah menapaki sukses, hati-hati ya, hati-hati. Godaan yang ketiga ini adalah angkuh, egois, sombong. Nah ini yang berat ini, angkuh, egois, kesombong ya, merasa hebat, merasa pintar, merasa senior atau merasa kaya gitu. Kadang-kadang menganggap orang lain rendah. Nah ini bahaya ini. Pas waktu teman-teman baru merangkak untuk menjadi sukses, merangkak menjadi sukses, nah hati-hati. Pas waktu ada permasalahan di level 3 ini, teman-teman suksesnya hanya di situ aja. Mungkin nggak bakal sukses lagi ya kan, nggak bakal sukses. Makanya kenapa saya bilang gak bakal sukses? Ini kata Allah ya, kata Allah. Kata Allah gini dalam surat Al-Isra gini. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung ya. Makanya jarang orang-orang sukses banget itu hanya sedikit saja, karena emang berat dalam perjalanan hidupnya. Biasanya pas waktu kita punya kelebihan itu biasanya keangkuhan, keegoisan itu muncul, sombong itu muncul. Makanya pas waktu kita ada sombong, kita lah tamat riwayat kita suksesnya, udah di situ aja. Kalau kita punya motor ya sampai tua punya motor aja. Kalau kita sampai punya mobil itu sudah sombong, sampai tua punya mobil aja. Mobilnya mungkin levelnya level rendah gitu. Atau kita punya rumah bagus tipe 36 ya itu aja udah. Atau kita mungkin punya rumah tipe 70-an, ya udah segitu aja gitu, seperti itu. Makanya hati-hati ini, karena pas kita ada sombong, kita suksesnya udah tamat sampai di situ aja. Level Anda di situ aja suksesnya ya. Makanya jarang yang level tinggi banget suksesnya, karena emang yang berarti di sini di sifat-sifat angkuh, egois, sombong seperti itu ya. Kata Allah dalam surat yang lain, surat Al-Luqman 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Nah ini sekarang tuh lumayan ekstra ya. Para pengusaha itu berbondong-bondong ini mengekspor kesenangan ya, mengekspor hobi ya kan. Misalnya kalau mobil baru 3 tahun ada keluaran mobil baru, ganti mobil, itu membangga-banggakan diri ya. Nah padahal kata Allah tuh melarang membangga-banggakan diri. Nah itu karena pas waktu membangga-banggakan diri itu riskan banget,
tipis banget jadi sombong gitu. Nah sekarang itu orang-orang sekarang para pengusaha muslim yang sudah mulai merangkak kesuksesannya sudah mulai ganti-ganti mobil tuh, ya kan? Kalau mungkin yang lain diganti pun model rumah bisa diganti sama dia. Kadang dia ujung-ujungnya ke sana-sananya ke hobi dia kan. Hobi motor, beli koleksi motor, hobi mobil, koleksi mobil seperti itu ya. Nah ini hati-hati ini jebakan setan sehingga kita akan jadi membangga-banggakan diri. Makanya pas waktu teman-teman mengeksplor kesenangan, hati-hati. Saya sarankan sih janganlah, kita low profile aja seperti Rasul, sederhana aja ya kan. Kalau emang butuhnya mobilnya Avanza. Kalau emang kebutuhannya emang Innova. Kalau butuhannya Alphard ya Alphard ya kan. Tapi sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya kan. Apakah jaraknya seperti apa kan seperti itu ya. Nah ini kita kadang-kadang enggak ya. Kadang sudah punya mobil Alphard 1 pengen ada Alphard baru ganti seperti itu karena mampu ya kan, punya uang banyak kan, buat apa lagi katanya kan. Nah itu bahaya itu ya, itu akan membahayakan dirinya sendiri ya. Dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda ya kan, kata Rasul ya kan, Allah Jalla wa Ala berfirman, mohon maaf ya, sombong itu adalah selendangku ya, dan kebesaran itu adalah pakaianku, maka barang siapa mencabut salah satunya dariku, aku akan melemparkan ke neraka. Jadi hati-hati pas waktu teman-teman ada sedikit rasa sombong, Allah akan melemparkannya ke neraka ya, seperti itu. Dari hadis lain ya, dari hadis Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Padahal biji sawi itu kan sangat kecil banget ya. Berarti pas waktu sedikit aja akan dimasukkan ke neraka ya. Makanya hati-hati teman-teman. Pas waktu teman-teman mulai ada sombong itu hati-hati banget. Karena yang paling berat itu adalah mengolah hati ya. Mengolah hati, kemaksiatan hati ya, dosa hati yang paling berat itu. Maka teman-teman harus dijaga banget karena penampakannya bisa kelihatan kok. Yang hatinya seperti apa itu kelihatan karena penampakannya. Kalau punya materi biasanya ganti-ganti mobil, kemewahan, apa seperti itu ya. Seperti itu ya. Maka hati-hati teman-teman ya. Oke. Ini saran aja dari saya lihat hadis dari At-Tabrani. Kerugian orang egois ya, angku atau egois ya. Kebingungan yang tidak terputus-putusnya, kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, khayalan yang tidak berujung. Nah ini teman-teman, pas waktu teman-teman mempunyai sifat angku, egois, berat hidupnya sebenarnya. Kita melihat sekilasnya mungkin oke lah dengan penampilannya, dengan penampakan mobilnya, motornya, rumahnya, apanya sih mungkin oke lah. Tapi kan tidak tahu di dalam hati kita tuh seperti apa ya, seperti apa. Makanya jangan sampai ada sedikit egois, angku itu janganlah. Karena Allah sangat berat hidupnya nanti ya. Jangan hanya kelihatan mewah kita teman-teman ya. Seperti ini. Ini pengingat aja buat teman-teman yang sudah mulai merangkak kesuksesan ya. Mulai menjadi orang sukses ya. Oke, ini cara menguatkan mental aja dari saya untuk teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman yang lagi merangkak untuk menjadi orang sukses, biasanya di banyak badai ya, badai. Jadi kalau bisa dihina seseorang, di caranya seperti ini. Bahasa saya I'm statement ya. Jadi caranya, alhamdulillah aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena engkau telah mengujiku dihina banyak orang. Ini pertanda engkau sayang pada hambamu, bahwa aku akan naik level yang lebih tinggi derajatnya di hadapanmu. Jadi di apa namanya, dibalik ya, di reframe agar hal-hal yang negatif jadi positif, dibalik. Jadi teman-teman kalau waktu ada hal-hal yang negatif langsung dipositifkan supaya lebih enak di dalam hatinya ya. Ini namanya I'm statement ya. Teman-teman bisa belajarin ya untuk merubah hal-hal yang negatif jadi positif. Kata-katanya teman-teman nggak bisa rubah-rubah, serah nggak apa-apa. Tapi intinya negatif jadi positif ya, seperti itu ya. Nah teman-teman ini juga harus diukur. Teman-teman kalau misalnya yang saya bilang tadi kan,
nilainya harus 75, yang dicemooh, dilecehkan itu harus malu, itu harus 75. Ini buat alat ukur teman-teman ya. Biasanya kalau saya pendampingan bisnis, biasanya ada alat ukurnya seperti ini. Ini contoh-contohnya ya. Ini tentang contoh level kedua nih ya. Dihina, dicemooh, ini mental level 2. Ini teman-teman seperti apa? Kalau bisa kuat, insya Allah akan jadi orang-orang sukses ya. Ini alat ukurnya termostat lah bahasa ini ya. Oke. Selain itu juga teman-teman, pas waktu di mental itu kita harus paham juga tentang bisikan setan, karena di dalam diri kita tuh kan suka ada bisikan, ada kiri kanan ya. Kadang-kadang bisikan yang ada yang dominan, ada yang tidak ya, seperti itu ya. Dominan atau tidak. Makanya pas waktu kita dominan, nah itu apa? Itu setan apa malaikat? Biasanya yang saya rasakan malaikat itu tidak dominan biasanya ya. Cuma bisikan gitu aja ya. Tapi kalau setan itu biasanya dominan seolah-olah benar. Nah, pas waktu ada bisikan, nah kita harus langsung tangkal. Wah, ini setan, ini malaikat. Nah, ini harus tahu seperti itu. Contoh misalkan ya, pas waktu kita ada kegiatan, misalkan ada kegiatan yang harus dikerjakan, dalam hati itu bilang nanti aja dikerjakan. Nah, itu langsung nanti aja kerjakan. Nanti aja itu ini setan apa malaikat nih? Oh setan, nah langsung rubah teman-teman dirinya ya. Ditinggalkan lah seperti itu. Kan ini udah malam, waktunya istirahat gitu. Seperti kan kadang-kadang setan tuh tahu bahwa kita capek, bahwa kita nggak enak badan, itu tahu gitu misalnya ya. Besok kan urusannya banyak, nanti lagi aja dikerjainnya seperti itu ya. Masa gini aja ditulis, kamu kan orang hebat. Nah, banyak hal lah ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini contoh-contoh bisikan setan yang membuat akhirnya kita tidak bergerak, kita tidak jadi orang-orang yang tumbuh, yang terus bergerak untuk mencapai kesuksesannya ya, seperti itu ya. Contoh-contoh ya, makanya teman-teman harus bisa paham, harus bisa menyaring mana bisikan setan apa malaikat ya. Oke, selanjutnya adalah punya kemampuan ilmu ya, kemampuan. Jadi ilmu itu apa sih? Para pengusaha itu harus punya ilmu itu apa sih? Ini hanya sebagian aja ya. Pertama ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi sangat penting karena emang bisnis berhubungan dengan komunikasi ya. Ilmu jualan, selling skill, bagaimana menjual itu paling penting banget ya. Negosiasi, bagaimana eksekusi harga, leadership, dan seperti itu ya. Ilmu proses produksi, kalau tadi teman-teman misalnya bikin mie ayam, ya harus tahu proses produksinya. Ilmu pelayanan harus tahu, ilmu jualan, marketing, ya kan. Dalam artian teknik-tekniknya, bukan skill menjualnya ya, seperti itu ya. Terus ilmu keuangan, nah ini para pengusaha UMKM biasanya kelemahannya di keuangan ya. Keuangan campur sedangkan dengan orang-orang dengan kebutuhan rumah sehingga akhirnya nggak kerasa uang itu habis. Nah ini paling permasalahan di UMKM itu keuangan deh, keuangan. Selanjutnya ilmu selalu sehat. Nah sehat pun harus ada ilmunya. Jadi teman-teman pas waktu ingin sehat terus harus dijaga kesehatan itu. Misalkan olahraga seminggu 2 kali atau apa terserah teman-teman lah. Tapi semua harus disetting ya. Terus ada ilmunya. Ini 5 kemampuan. Jadi teman-teman harus punya 5 kemampuan ini untuk menjadi sukses ya. Jadi yang pertama tadi itu tentang spiritual, ketakwaan. Yang keduanya adalah karakter, harus kuat ilmu karakternya. Ketiga adalah kemampuan dalam kemandirian. Keempatnya adalah kemampuan dalam mental. Kelimanya adalah dalam punya ilmu untuk mendukung bisnis ya, seperti itu ya. Dalam bisnis biasanya ilmu bisnis itu biasanya tentang produk ya, tentang produk. Ilmu ini di bisnis awal teman-teman, kalau misalkan ilmu tentang bisnis di produk yang harus disetting adalah yang di awal itu produk. Ada 2 sebenarnya, produk dan layanan. Yang pertama produk. Jadi produknya harus disetting ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan supaya teman-teman nanti lebih mudah men-settingnya dalam bisnis ya teman-teman. Kalau misalkan mau bisnis untuk untuk melahirkan produk yang bagus, ini ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menghasilkan produk yang yang ngangenin, kalau bahasa saya tuh ngangenin ya.
produk apa yang mau dijual, apakah produknya bisa diterima pasar, apakah kelebihan produk Anda, apakah keunikan dari produk Anda, bagaimana dengan produk pesaing gitu. Nah, selainnya silakan baca aja sama teman-teman ya. Saya sengaja dibuat skrip seperti ini supaya teman-teman bisa menulis lagi di rumah ya, menulis lagi ya. Nah, ini harus didetilkan sama teman-teman sebelum teman-teman membuat produk ya. Dan kunci yang utamanya adalah ngangenin ya. Oke, ngangenin. Jadi ini tuh produk itu kuncinya ngangenin. Kalau produk kita ngangenin, insya Allah teman-teman akan mendapat bisnis teman-teman akan tumbuh ya. Orang sudah balik lagi membawa orang lagi, itu akan tumbuh ya. Jadi kuncinya produk itu adalah ngangenin. Yang kedua adalah layanan. Nah, layanan itu kuncinya adalah nyenengin. Mau ketemu orang baik, mau ketemu setengah baik, mau ketemu orang tidak baik banget, tetap kita nyenengin, ya kan? Pokoknya kita mau gimana pun nyenengin aja. Karena kita emang dalam bisnis kan lagi, kalau bahasa saya tuh ini lagi menjaring pelanggan ideal. Makanya pas waktu lagi menjaring ya kita harus kuatkan dengan layanannya ya. Layanannya harus dikuatkan ya, seperti itu ya. Jadi layanannya harus dikuatkan. Kuncinya adalah nyenenginnya di layanan ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa pelajari ya. Pelajari ini bagaimana cara Anda mendekati pelanggan, bagaimana cara Anda mempresentasikan produk di depan pelanggan, bagaimana cara Anda membuat dan menggiring pelanggan melakukan ini semua di ini. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan sehingga teman-teman nanti tumbuh bisnisnya. Ini contoh-contoh pertanyaan yang teman-teman harus isi nih di dalam bisnisnya. Semua harus diisi, karena ini penting banget ya. Script marketing, FIQ handling, gerak tubuh, nah itu juga penting semuanya ya. Semuanya penting ya. Teman-teman silakan dipelajari ya. Seperti itu ya. Nah itu jadi 5 kemampuan ini yang harus teman-teman diasah sekuat mungkin, karena ini faktor penentu kesuksesan. Ini faktor yang paling besar persentasenya untuk teman-teman menjadi sukses ya. Penentu. Selanjutnya adalah punya kemauan. Jadi teman-teman pas waktu sudah punya kemampuan, ada kemauan, ya kan? Kemauannya apa? Misalkan motivasi ingin menjadi pengusaha, ya kan, seperti itu ya. Terus udah motivasi, saya pengen fokus, ya kan? Udah fokus, determinasi, menentukan bisnisnya apa, seperti itu ya. Baru yakin dengan bisnisnya. Jadi teman-teman pas waktu sudah punya kemauan, motivasinya ingin menjadi pengusaha dan yakin, bismillah, ya kan? Untuk seperti itu baru teman-teman bikin pemetaannya berupa apa? Berupa dream ya. Bikin pemetaannya berupa dream, seperti ini dreamnya ya. Dibikin pemetaan my dream, mungkin dari mulai sekarang sampai kita mau meninggal tuh kita bikin cita-cita kita ya. Bikin cita-cita kita. Apa sih cita-cita kita? Nah, bikin cita-cita. Jadi buat sebuah my dream ya, seperti ini ya. Oke, ini saya contoh aja teman-teman, sesuaikan dengan contoh dengan keinginan teman-teman, sampai mau meninggal tuh teman-teman apa yang harus yang mau dibangun lah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita harus, pertama adalah kemampuan, kedua kemauan, ketiganya modal. Nah, teman-teman pas waktu ingin berbisnis harus mempunyai modal ya. Modal di sini berupa apa sih? Apakah berupa uang? Ya kan? Oke. Jadi ternyata modal di sini hanya berupa tenaga. Kalau teman-teman punya tenaga dulu, nggak usah pakai uang. Atau mungkin waktu yang dibutuhkan, ya udah ini aja gitu kan. Jadi modal yang sebenarnya tuh untuk menjadi sukses itu tidak ada materi sebetulnya. Karena kalau kita lihat contoh Rasul dulu orang miskin. Contoh Abdullah bin Auf waktu hijrah dari Mekah ke Madinah tidak bawa uang sama sekali, ya kan? Hanya bilang tunjukkan pasar aja gitu aja. Berarti apa? Dia hanya punya tenaga dan punya waktu yang dibutuhkan, ya seperti itu. Termasuk punya ilmu yang tadi itu, ilmu selling ya, ilmu yang tadi itu ya. Jadi untuk menjadi orang sukses itu tidak ada modal uang. Makanya sebenarnya kalau seorang muslim sekarang mau bisnis harus ada modal. Nah itu sebenarnya sudah keracunan
keracunan kapitalisme, ya kan? Waktu sudah keracunan kapitalisme, jadi di otaknya adalah uang. Makanya seorang muslim itu harus hilang dalam otaknya itu tentang modal uang, harus hilangkan ya. Karena pada hakikatnya orang-orang sukses itu nggak datang dari orang-orang kaya di dunia ya, tidak orang mampu, bukan ya, seperti itu ya. Ini kesimpulannya, jadi ada 3 ya, 3M ya, mampu, mau, modal ya. Oke, untuk sukses itu 3M ya. Oke. Selanjutnya adalah ini ya teman-teman ya, teman-teman kita lihat ya, ternyata elemen kesuksesan itu yang paling dominan itu adalah spiritual, ketakwaan. Yang saya bilang tadi, kuncinya sukses bisnis itu adalah hanya satu ya, yaitu ketakwaan. Hanya satu aja, ketakwaan ya. Kunci suksesnya hanya satu, adalah ketakwaan. Makanya persentasenya sangat tinggi, 55%. Mental kemandirian karakter itu 30% ya, 30% pengaruhnya ya. Pasal itu teman-teman sudah mengantongi spiritual, mental, karakter, kemandirian, teman-teman 85% menjadi orang sukses. Baru nanti teman-teman ditunjang dengan ilmu, dengan tool seperti itu. Teman-teman kan pernah pernah mungkin dengar, oh ini orang sukses kaya raya tapi nggak bisa baca ya, nggak bisa tulis gitu. Karena pernah ada kan seperti itu ya. Nah emang tidak pengaruh, ilmu itu tidak pengaruh seperti itu. Makanya kesuksesan itu hanya 2 itu, level 2 spiritual, mental, kemudian karakter saya jadi satu, itu seperti itu aja. Kalau itu sudah jadi, insya Allah jadi apapun bisa jadi. Gitu. Makanya kita sering lihat, kok ini cuma lulusan SD kok bisa sukses, kok ini lulusan SMA sukses, oh ini kok drop out kok bisa sukses, seperti itu ya. Nah itu seperti itu ya. Berarti apa? Ilmu dan tool itu ya nomor belakangan itu. Itu pengaruhnya hanya 15%, 10 ilmu, tool itu 5% ya. Toolnya seperti itu ya. Oke. Kesimpulannya, kalau kita teman-teman ingin sukses, ya kan, ingin sukses kata Allah, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi kalau teman-teman usahanya tinggi, insya Allah akan mendapat sesuai dengan usahanya. Jadi manusia itu akan memperoleh apa yang diusahakannya. Ya, itu seperti itu. Jadi kita tergantung diri kita. Kalau kita usahanya kenceng, ya akan hasilnya sesuai dengan usaha kita. Kayak seperti itu ya. Kata-kata terakhir dari saya, kata kunci sukses itu bukan hanya ingin, tapi harus komitmen. Sukses itu bukan hanya komitmen, tapi harus diusahakan. Sukses itu bukan hanya diusahakan, tapi harus dijaga. Ya, dijaga dengan ilmu ya. Sukses itu bukan hanya dijaga, tapi dipelihara. Ya, terus seperti itu. Jadi sebenarnya sukses itu butuh perjuangan ya, perjuangan yang kuat untuk sampai ke arah sana ya. Seperti itu. Mungkin itu saja materinya, teman-teman. Itulah teman-teman sharing kali ini tentang merancang sukses menjadi pengusaha ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau sudah paham, oh sukses itu yang dibutuhkannya ini gitu kan. Tadi misalkan punya modalnya apa sih? Punya kemampuan yang pertama misalkan apa? Oh ketakwaannya harus tinggi. Ya. Kemampuan itu apa aja sih? Ada 5 ya kan? Ada ketakwaan, ada karakter, ada kemandirian, ada mental, seperti itu, ada ilmu. Nah itu yang harus disetting teman-teman di awal ya. Terus ada kemauan, ada modal ya. Nah itu yang harus kita teman-teman lakukan, dibuat alat ukurnya sehingga teman-teman nanti bisa menghadapi perjalanan untuk menjadi suksesnya tidak tertatih-tatih ya, tidak tertatih-tatih. Jadi teman-teman bisa stabil terus mencapai mimpinya gitu ya. Tidak bolak-belok lah seperti itu, tetap jalan lurus kepada mencapai mimpi sehingga teman-teman mimpinya tercapai ya. Itu aja sharing dari saya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, sehingga teman-teman mendapatkan terus ilmu-ilmu bisnis ini ya ke depannya ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.